Hai teman-teman, kita sekarang berada di perusahaan keramik terbesar di Boyolali, yaitu PT Porselen Indonesia. mau tahu apa aja yang ada di dalamnya? Let's check it out. Selamat datang di PT Nuansa Porselen Indonesia, perusahaan keramik terbesar pertama di Boyolali. Dari sinilah berbagai produk keramik berkualitas lahir dan didistribusikan, tidak hanya ke seluruh Indonesia, tetapi juga berbagai negara di dunia. Melalui perusahaan ini, menjadi bukti bahwa industri lokal mampu berkembang dan bersaing di tengah pasar global. PT Nuansa Porselen Indonesia berdiri sejak tahun 2013 dan terus beroperasi hingga saat ini. Selama lebih dari 1 dekade, perusahaan ini menunjukkan konsistensi dalam kualitas, inovasi, dan efisiensi produk. Dengan berangkat dari visi jangka panjang, PT Nuansa Porselen Indonesia terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Disinilah teknologi dan keterampilan sumber daya manusia berpadu. Mesin modern digunakan untuk meningkatkan efisiensi, sementara ketelitian tenaga kerja menjaga presisi dan detail setiap produk. Hingga saat ini, produk PT Nuansa Porselen Indonesia telah diekspor ke berbagai negara. Setiap produk disesuaikan dengan standar kualitas internasional dan kebutuhan pasar tujuan. Untuk menjaga keberlangsungan ekspor, perusahaan melakukan inovasi desain secara berkelanjutan, menjaga konsistensi mutu, serta memastikan ketepatan waktu distribusi. Kepercayaan pasar internasional menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan daya saing. Efisiensi biaya produksi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan perusahaan. Dengan pengelolaan yang terukur, produk mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Yang menjadi dasar kenapa kemudian kami menjalankan kegiatan Nuansa Porselen Indonesia adalah karena ada peluang. Kita melihat bahwa kebutuhan keramik itu sangat beragam, dimulai dari yang kebutuhan untuk dinding, ya, patung, bahkan lantai, termasuk juga untuk tableware, yang mangkok, piring, dan sebagainya. Nah, kita melihat pada saat kita akan memulai kegiatan ini, itu ada kebutuhan produk tertentu yang nampaknya pada waktu itu belum terpenuhi oleh produsen tertentu. Jadi yang saya maksud adalah produk-produk yang memang diproduksi dengan kerajinan tangan atau handmade. Kita banyak melihat produk entah itu tableware ataupun tile, misalnya itu dinding ataupun lantai, itu yang dibuat oleh pabrik. Kita melihat banyak sekali. Sementara produk-produk keramik yang berupa kerajinan, yang handmade, itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, biasanya itu dengan kualitas yang tidak begitu bagus. Itu terjadi karena material yang dipakai itu bukan material yang tepat, gitu. Proses pembuatannya juga kurang maju. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa peluang untuk menghasilkan produk keramik yang berkualitas tinggi dengan desain yang baik dan dikerjakan dengan handmade itu masih ada peluang yang sangat besar, sehingga kami dengan teman-teman pada waktu itu memutuskan untuk melakukan kegiatan produksi dan pemasaran keramik khusus yang handmade. Kita lihat peluang yang masih sangat besar. Itulah yang terutama mendorong kami untuk memulai usaha PT Nuansa Porselen ini. Proses produksi keramik di PT Nuansa Porselen Indonesia dimulai dari pemilihan bahan baku terbaik. Setiap tahap dimulai dari percetakan, pengiriman, pembakaran suhu tinggi, hingga finishing dilakukan dengan pengawasan kualitas yang ketat.
Baik, jadi kalau kita bicara proses produksi itu memang dikehendaki kita bisa menjalankan proses itu secara efektif dan visual. Menurut saya kuncinya adalah yang pertama adalah perencanaan. Jadi kita harus punya perencanaan yang baik tentang produk-produk yang kita mau kembangkan. Kemudian berikutnya kita harus tahu hal-hal pokok yang harus menjadi perhatian dalam tahap-tahap produksi. Jadi saya perlu sampaikan, dalam kegiatan produksi usaha yang manufaktur seperti kami, itu selalu di dalamnya melibatkan 3 hal utama. Ya. Yang pertama adalah SDM. Jadi kita harus pastikan bahwa SDM ini mempunyai kemampuan yang tepat untuk mengerjakan satu produk tertentu. Kemudian yang berikutnya, kita harus pastikan peralatan. Kita harus yakin ketika kita menghadapi satu pesanan misalkan, kita harus yakin bahwa kita memang sudah memiliki peralatan-peralatan yang sesuai, sehingga nanti akan lebih produktif dan efisien. Yang ketiga, yang ini sangat penting juga, kita harus pastikan juga kita memiliki bahan yang tepat. Ya. Dengan bahan yang tepat itu sekiranya nanti akan kita peroleh produk yang mempunyai risiko-risiko yang lebih rendah. Misalkan risiko timbulnya riset produksi. Ya. Jadi kalau kami dalam kegiatan kami untuk bisa bertahan bahkan maju untuk mempertahankan pasar, jadi kita harus mempunyai yang pertama perencanaan yang baik. Yang kedua, kita harus punya 3 unsur utama yang tepat, yaitu SDM, peralatan produksi, dan bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi fondasi utama perusahaan. Latihan dan pengembangan tugas dilakukan agar setiap karyawan mampu beradaptasi dengan tuntutan industri. Di sisi lain, PT Nuansa Porselen Indonesia juga mampu menerapkan prinsip keberlanjutan dan mengoptimalkan penggunaan energi dan meminimalisir limbah produksi. Satu project ini muter berapa lama? Oh ini cuma 5 menit ya? Oh, 5 menit. Itu yang susah itu motifnya ini. Iya. Karena ini motif kayu, jadi kita ada penyusun. Maksud adalah pertama kita harus memastikan kita punya produk dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu artinya kualitas yang memenuhi kebutuhan dari pemesan kita. Kemudian kita harus bisa memberikan layanan yang baik juga. Layanan di dalam kegiatan kami ini kan beragam ya. Bisa berupa kecepatan produksi, sehingga customer tidak harus menunggu lama. Bisa juga pengirimannya tepat waktu, dan beberapa yang lain. Antara lain misalkan komunikasi yang kita jalin dengan mereka. Jadi, pertama kualitas harus baik, kedua suatu layanan kita juga harus prima, yang ketiga tentu saja harga. Jadi kalau kita bicara kompetisi di pasar baik dalam negeri maupun internasional, 3 hal itu akan menjadi faktor penentu. Dan harga Dengan pengalaman, komitmen, dan inovasi berkelanjutan, PT Nuansa Porselen Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai industri keramik unggulan dari Boyolali. Dari proses hingga produk akhir, inilah karya anak bangsa yang siap bersaing di pasar internasional.